Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di Auditing 2 gitu ya. Baik, dalam video kali ini kita akan bahas audit persediaan dan aktiva tetap. Oke, kita harus paham dulu ya, apa itu persediaan, apa itu aktiva tetap. Oke, seperti di audit siklus dan saldo akun ataupun transaksi yang lain ya. Jadi ada 4 tahap yang harus kita jalani untuk mengaudit siklus. Yang pertama, kita harus paham ya karakteristik siklus itu seperti apa. Kalau di siklus persediaan berarti nanti kita harus tahu karakteristiknya. Persediaan itu muncul atas transaksi apa, kemudian fungsi yang terkait gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian harus pahami struktur pengendalian internal yang dijalankan di perusahaan terkait dengan persediaan, mengujinya, kemudian melakukan pengujian substantif. Oke. Baik, persediaan itu adalah aset yang tersedia ya. Jadi aset tersedia untuk dijual kembali untuk kegiatan usaha normal. Beda dengan aktiva tetap. Kalau aktiva tetap itu memang tujuannya untuk tidak dijual kembali, tapi untuk digunakan dalam membantu operasional perusahaan. Itu bedanya dengan persediaan gitu ya. Jadi nanti persediaan bisa jadi akunnya sama tapi perlakuannya beda, tergantung dengan aktivitas perusahaan. Contoh di perusahaan yang aktivitas utamanya dari jual beli kendaraan, misalkan kendaraan itu bisa jadi sebagai akun persediaan di sana walaupun toh kendaraan. Tapi beda lagi di perusahaan manufaktur di mana kendaraan sebagai aktiva tetap gitu kan. Karena yang diproduksi mereka bahan bakunya, kemudian barang dalam proses dan barang dalam jadinya ya, barang jadinya itu berbeda. Jadi memang berbeda perlakuan tergantung dengan perusahaannya. Oke. Kemudian kalau di manufaktur ya ada namanya persediaan itu dalam proses produksi, barang dalam proses produksi ya, mohon maaf. Kemudian ada bahan atau persediaan itu dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, supplies ya, atau yang lain sebagainya. Oke. Nah, tentunya kalau kita melihat persediaan, ya persediaan itu kita hitungkan dalam harga pokok itu sudah kita tambahkan seluruh biaya yang disiapkan, seluruh biaya yang terjadi untuk mempersiapkan persediaan itu siap untuk sampai dijual. Ada namanya biaya persediaan di sana, ya, meliputi mulai harga pokok pembelian, biaya konversi, atau biaya-biaya yang lain, ya, yang timbul sampai persediaan itu memang dalam kondisi dan tempat yang siap, gitu ya. Ya, misalkan ada ongkir, ada bongkar muat, ya, gitu. Pasti kan butuh biaya. Nah, itu dimasukkan dalam harga pokok persediaan. Oke. Nah, di audit persediaan ya, setelah kita memahami karakteristik, kita juga harus paham faktor apa saja toh yang menjadi kerumitan ketika kita memeriksa persediaan. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu ya, persediaan itu umumnya komponen utama dalam neraca. Kalau perusahaan manufaktur atau dagang gitu ya, biasanya persediaan ini juga nilainya lumayan tinggi ketimbang aktiva kan gitu. Nah, kemudian persediaan ini bisa jadi tersebar di beberapa lokasi sehingga ya auditor kesulitan untuk mengendalikan fisik, untuk menghitung dan lain sebagainya. Persediaan juga umumnya memiliki jenis yang beragam. Jenisnya banyak, kuantitasnya juga banyak. Sehingga ya resikonya lebih besar gitu ya. Kemudian persediaan dapat mencakup bahan baku, bahan penolong, kemudian barang dalam proses atau barang dalam perjalanan atau barang jadi kan itu. Kemudian penilaian persediaan ini memiliki tingkat kesulitan. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu ya umur persediaannya itu sudah berapa lama, kemudian alokasi biaya pabrikasinya, kemudian bisa jadi
ada beberapa persediaan yang tidak umum. Dalam artian tidak umum itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menilai gitu kan. Jadi butuh appraisal nanti di sana. Ya, kemudian adanya kewajiban menerapkan metode penilaian persediaan secara konsisten. Jadi perusahaan mulai dari awal mencatat persediaan itu dengan apa, kemudian menilainya dengan apa. Metode apakah pakai FIFO, LIFO, ya, dan itu harus konsisten. Nah, ini menjadi perhatian auditor gitu ya. Jadi nggak boleh ganti-ganti. Tahun ini pakai FIFO, kemudian tahun depan pakai ini gitu kan. Nggak boleh, harus ada konsistensi. Nah, kira-kira itu. Jadi ketika kita mau memeriksa persediaan itu ada banyak kerumitan gitu ya. Nah, sedangkan di perusahaan manufaktur ya ada beberapa siklus yang terkait dengan persediaan. Kalau kita lihat di manufaktur ada siklus produksi mulai dari pembelian bahan baku ataupun BOP, kemudian dipakai ya, kalau di jurnal ketika pembelian dia akan nambah saldo bahan baku, ketika pemakaian nanti akan mengurangi posisinya di kredit. Kemudian ketika dalam proses produksi bahan baku dan overhead pabrik ya BOP itu ditransfer ke bagian produksi akan menambah biaya produksi di siklus produksi. Nah, tentunya juga ditambahkan dengan BTKL karena memang unsur dari biaya produksi itu ada bahan baku, BTKL dan BOP kan itu. Nah, kemudian di sini ya barang dalam proses ini selesai, kemudian ditransfer menjadi barang jadi. Nah, menjadi barang jadi itu tercatatlah harga pokok produksinya berapa, kemudian ditransfer lagi ke bagian penjualan. Nah, di sini yang melakukan transaksi penjualan itu di siklus penjualan ya, siklus pendapatan. Harga pokok ketemu berapa jumlahnya, kemudian harga jualnya berapa, dihitung selisihnya. Nah, selisih itu menjadi bagian laba, tentunya laba kotor ya. Oke. Nah, persediaan ini tujuan audit kita itu untuk membuktikan beberapa asersi. Yang pertama, asersi eksistensi atau keberadaan. Jadi bahwa auditor harus memastikan persediaan yang dicatat itu secara fisik ada. Pastikan itu sesuai dengan jumlah yang tertera di akun persediaan atau buku besar persediaannya. Nah, berarti prosedurnya harus kita amati. Lakukan stock of num. Hitung, kemudian berikan tanda tag atau stiker yang sudah dihitung. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan buktikan asersi keakuratan atau akurasinya. Jadi, bagaimana perhitungan persediaan itu? Akurat atau tidak? Nah, ini prosedurnya adalah kita mengamati fisik, kemudian hitung ulang perhitungan fisik persediaannya, bandingkan hasil dengan penghitungan di perpetual inventory-nya, catat hasilnya, ketika ada selisih tanyakan, gitu ya. Kemudian ada asersi kelengkapan, competence. Jadi auditor harus memastikan persediaan yang ada itu telah dihitung dan diberikan stiker yang pasti, yang bahwa persediaan itu sudah dihitung gitu ya, kasih tanda. Kemudian periksa persediaan untuk memastikan sudah di tag atau belum. Amati, kemudian tanyakan, hitung dan bukukan nomor tagnya. Kemudian ada asersi klasifikasi, memastikan bahwa persediaan itu diklasifikasikan secara benar ya. Persediaan yang masih layak kita hitungkan, karena ada beberapa mungkin persediaan itu karena sudah lama mengendap di gudang ya, tidak terjual, bisa jadi rusak persediaan itu, kemudian atau tidak layak atau sudah expired, nah sehingga harus dikeluarkan dari nilai persediaan gitu ya. Nah, kemudian
Ada asersi cut off, pisah batas. Pembelian dan penjualan persediaan itu harus dicatat pada periode yang tepat. Ini paling riskan. Biasanya terjadi di antara tanggal neraca, tanggal 31 Desember, beberapa hari sebelum tanggal 31 dan setelah tanggal 31. Ya, karena bisa jadi pembelian dan penjualan itu salah pengakuan, terlalu cepat diakui atau sebaliknya. Nah, periode selisih tanggal itu bisa jadi haknya tahun berjalan atau kebalikannya, haknya tahun setelahnya ya, tahun berikutnya gitu. Sehingga harus tepat waktu. Asersi ini harus terpenuhi ya. Nah, kemudian ada nilai yang dapat direalisasikan terhadap persediaan yang usang, tidak terpakai, expired, kemudian hilang dan lain sebagainya harus dicatat terpisah. Lakukan pengurangan atau mungkin dibiayakan, bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di persediaan itu tujuan auditnya harus membuktikan asersi itu. Kemudian berkaitan dengan prosedur, ya, nanti auditor biasanya sudah punya rancangan untuk membuktikan asersi keberadaan itu harus seperti apa, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, hampir sama di audit aktiva tetap ya. Bedanya kalau aktiva tetap itu sifatnya aktiva yang memang tujuannya untuk digunakan bukan dijual kembali. Ya, diatur dalam PSAK nomor 16/17 itu bahwa aktiva tetap itu ya aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak untuk dijual kembali, kemudian mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun ya. Dan biasanya nilainya juga cukup material, banyak, mahal gitu kan. Contohnya ada tanah, kemudian bangunan, peralatan manufaktur, perabotan, ya, mobil, atau mungkin konstruksi dalam progres yang masih dalam pembangunan. Tuh. Nah, kalau kita lihat di transaksi perolehan aktiva tetap ya banyak ragam ya atau cara ya. Bisa jadi dengan leasing. Biasanya kalau pembelian kendaraan itu difasilitasi oleh lembaga keuangan namanya leasing ya. Apakah itu bentuknya finance lease atau operating lease tergantung dengan kesepakatan di awal. Dan itu juga perlakuannya nanti berbeda. Kemudian ada yang transaksinya itu atas transaksi tukar tambah atau ditukar dengan saham perusahaan, gitu ya. Atau di bangunan ada yang dibangun sendiri dengan modal sendiri atau dengan pinjaman. Nah, kemudian kalau kita lihat selain dari perolehan, kita harus pahami di aktiva tetap itu ada namanya depresiasi. Kalau di persediaan tidak ada depresiasi, tapi kalau di aktiva ada ya, namanya depresiasi aktiva tetap. Nah, ini juga kita harus pahami bagaimana standar pengukurannya, kemudian metode yang dipakai oleh perusahaan itu seperti apa, auditor harus memahami itu. Kemudian ada beberapa pelakuan terhadap aktiva yang sudah tidak dipakai, dihentikan. Nah, harusnya seperti apa? Nah, biasanya di kebijakan perusahaan sudah ada. Kemudian reparasi, pemeliharaan aktiva tetap, perlakuannya seperti apa? Apakah sebagai revenue expenditure atau sebagai capital expenditure? Nah, pelakuan kebijakan ini harus dipahami auditor sehingga setiap kali ada transaksi yang masuk dalam kategori ini harus diperlakukan sesuai dengan kebijakan. Gitu ya. Oke, di aktiva tetap tujuannya sama, kita akan buktikan asersi ya. 5 asersi ini wajib ada. Yang pertama tentang eksistensi dan ketersediaan. Jadi aktiva tetap itu ada atau enggak sih gitu ya. Jadi kita harus buktikan kalau aktiva tetap berarti ada, fisiknya ada. Kemudian
bukti otentiknya ada apa ya. Kalau di tanah mungkin ada sertifikat, kalau di kendaraan ada BPKB atas nama atau tidak gitu kan, atau mungkin bukan atas nama tapi ada akta atau ada faktur jual beli gitu kan, atau ada akta AJB, akta jual beli misalkan. Nah kemudian berkaitan dengan kelengkapan, apakah transaksi dari aktiva tetap itu lengkap, mulai dari dokumennya, kemudian perlakuan pencatatannya disajikan juga lengkap semuanya gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban, aktiva tetap yang diperoleh itu menjadi hak atau bahkan muncul kewajiban gitu kan. Jadi dari transaksi perolehan aktiva tetap itu muncul kewajiban ya. Contohnya tadi beli kendaraan dengan leasing, kan berarti ada kewajiban untuk mengangsur, kan? Padahal ada hak yang masuk, ya. Nah itu harus dibuktikan, harus diukur. Kemudian ada asasi penilaian atau alokasi. Apakah semua aktiva dalam baik itu transaksi pembelian atau penjualan sudah dinilai dan dialokasikan dengan benar, ya. Ada nilai perolehan. Nilai perolehan itu harga pokok ya, itu mulai dari harga pokok aktiva tetapnya ditambah dengan biaya kirim, ditambah dengan pemasangan, mungkin biaya bongkar muat misalkan. Nah semuanya harus dimasukkan dalam harga pokok aktiva tetap. Kemudian setelah sekian tahun dipakai, apakah ada depresiasi? Ya harusnya ada ya. Nah dihitungkan, diakumulasi, tinggal nanti ketika penghentian atau penjualan nilai bukunya berapa, kita bandingkan dengan harga jual. Nah selisihnya apakah laba atau rugi, ya tentunya dari nilai buku. Nah ini harus dialokasikan dengan benar gitu ya. Nah kemudian penyajian dan pengungkapan, apakah semua aktiva transaksi itu sudah disajikan dan diungkapkan dengan benar, ya. Jadi asesi ini harus kita buktikan sebagai seorang auditor. Dan ini ya kita akan lakukan itu tergantung dengan bagaimana kita merancang resiko yang akan kita terima di resiko audit kita, gitu ya. Sehingga prosedur-prosedur yang akan kita lakukan untuk membuktikan asersi ini juga tergantung dari auditor, seperti itu. Baik, nah bagaimana tujuan dan prosedur audit AT kita akan bahas di pertemuan perkuliahan. Seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Pertemuan audit di persediaan dan aktiva tetap. Terima kasih, kita lanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.